Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Hidayat, NIM dari belakang 074, kelas pendidikan biologi B tahun 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review 7 jurnal terkait dengan penelitian saya. Review artikel terkait judul skripsi oleh Muhammad Faris Hidayat, NIM dari belakang 074, kelas PBB 2018. Biografi. Artikel pertama oleh Galuh Alif Fahmi Rizky tahun 2016 yang berjudul Pengembangan Sumber Belajar Berbasis Weblog pada Materi Ekosistem dengan Muatan Lokal di Wilayah Kulon Progo. Simposium on Biology Education Vol 1 buka kurung 1 tutup kurung halaman 561 sampai 566. Artikel yang kedua oleh Nindya Wahyu Pertiwi dan Herlina Fitri Hidayati tahun 2019 dengan judul Pengembangan Lembar Kegiatan Peserta Didik atau LKPD berbasis Quick Discovery Materi Ekosistem untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas 10 SMA. Bioedu Vol 8 nomor 3. Artikel yang ketiga Maskurotin Aziza dan Tarzan Purnomo tahun 2020 yang berjudul Validitas dan Efektivitas LKS PBL pada Materi Ekosistem untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis. Bioedu Vol 9 nomor 1. Artikel yang keempat oleh Alivia Dewi Pramesti dan Tarzan Purnomo yang berjudul Penerapan Lembar Kegiatan Siswa Berbasis Pendekatan Saling Temas pada Materi Ekosistem untuk melatihkan berpikir kritis. Bioedu Vol 9 nomor 1. Untuk artikel yang kelima oleh Rustam Abdillah, Swetarno Joyo Atmojo, dan Leni Noviani tahun 2017 yang berjudul Pemanfaatan Blog sebagai Media Pembelajaran dalam Meningkatkan Prestasi Siswa, Jurnal Pendidikan Bisnis dan Ekonomi, Vol 3 nomor 1. Untuk artikel yang keenam oleh Nazula Khoiro Ummah dan Endang Susantini tahun 2017 yang berjudul Pengembangan Materi Pembelajaran Berbasis Strategi Field Trip untuk topik ekosistem melatih keterampilan berpikir kritis siswa. Bioedu Vol 6 nomor 2. Untuk artikel yang ketujuh oleh Lukmi Maulana dan Farid Ahmadi tahun 2019 dengan judul Keefektifan Model Pembelajaran Berbantuan Blog pada Hasil Belajar Muatan IPS kelas 4 Garuda Vol 3 nomor 2. Tujuan penelitian. Artikel yang pertama ialah untuk memberikan fasilitas bagi siswa agar dapat memperoleh materi dengan mudah, khususnya dalam materi ekosistem pembelajaran biologi kelas 10. Untuk artikel yang kedua, menghasilkan lembar kegiatan peserta didik berbasis Quick Discovery Materi Ekosistem untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas 10 SMA yang valid dan praktis. Selanjutnya, mendeskripsikan validitas LKPD berdasarkan hasil validasi komponen isi, komponen penyajian, dan komponen kebahasaan LKPD serta mendeskripsikan kepraktisan LKPD berdasarkan hasil observasi keterlaksanaan LKPD. Untuk artikel yang ketiga, menghasilkan lembar kerja siswa LKS berbasis Problem Based Learning (PBL) untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis pada materi ekosistem yang valid dan efektif. Artikel yang keempat, mengevaluasi efektivitas LKS berbasis pendekatan saling temas pada materi ekosistem untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis siswa kelas 10 SMA. Artikel yang kelima, untuk meningkatkan prestasi belajar siswa SMK Negeri 1 Sukoharjo melalui pemanfaatan blog sebagai media pembelajaran. Artikel yang keenam, untuk menghasilkan materi pembelajaran berbasis strategi field trip topik ekosistem untuk melatih keterampilan berpikir kritis siswa. Artikel yang ketujuh, untuk menguji keefektifan soal model pembelajaran berbasis
berbantuan media blog pada hasil belajar IPS siswa kelas 4 di Nyi SD Gugus Ageng Serang, Semarang. Fakta unik dan penting dari artikel. Yang pertama, penggunaan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, muatan lokal di wilayah Kulon Progo. Yang kedua, pemanfaatan teknologi weblog sebagai sumber belajar yang tidak terbatas oleh waktu. Artikel yang kedua, pembelajaran biologi yang selama ini diterapkan guru biologi SMA Muhammadiyah 4 Surabaya belum mengarahkan peserta didik dalam menemukan konsep materi secara mandiri. Selanjutnya, hasil angket menunjukkan bahwa 80% peserta didik menyatakan bahwa pembelajaran biologi hanya menekankan pada keterampilan menghafal materi. Selanjutnya, hasil wawancara guru menyatakan bahwa pembelajaran biologi masih didominasi oleh guru sebagai sumber utama pengetahuan dan metode ceramah menjadi pilihan utama strategi pembelajaran. Untuk artikel yang kedua, LKPD berbasis Quick Discovery dapat membantu pemahaman peserta didik karena memuat petunjuk kegiatan untuk mengarahkan peserta didik menemukan konsep. Selanjutnya, LKPD berbasis Quick Discovery mengorientasikan peserta didik pada suatu masalah untuk dipecahkan peserta didik itu sendiri secara mandiri dengan bimbingan guru melalui suatu kegiatan penemuan atau penyelidikan, sehingga menuntut peran aktif peserta didik dalam menemukan konsep dan memecahkan suatu masalah. Untuk artikel yang ketiga, hasil wawancara guru biologi SMAN 16 Surabaya, penyampaian materi ekosistem hanya sebatas menggunakan metode ceramah, merangkum suatu bahan bacaan terkait materi tersebut. Artikel yang ketiga, berdasarkan hasil observasi, peneliti melihat lahan kosong dan tidak terpakai yang berada di sekitar sekolah sangat luas. Lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk praktikum pengamatan ekosistem vegetasi pada interaksi antar komponen. Artikel yang keempat, pendekatan saling temas pada pembelajaran IPA merupakan pendekatan untuk mengaktifkan siswa. Kemudian, LKS berbasis pendekatan saling temas dapat digunakan proses pembelajaran untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis siswa. Artikel yang kelima, proses belajar masih konvensional dan terpusat pada guru saja, teacher center. Metode penelitian yang digunakan adalah PTK, penelitian tindakan kelas. Untuk artikel yang keenam, pembelajaran biologi menekankan pada penyediaan akan pengalaman belajar secara langsung dengan memanfaatkan potensi alam yang ada. Yang kedua, strategi belajar yang mendukung pembelajaran biologi adalah karya wisata untuk berinteraksi dengan outdoor lingkungan sekitar. Artikel yang keenam, sebuah studi yang dilakukan oleh EMST dan Monroe tahun 2013 menyimpulkan bahwa pembelajaran terkait dengan lingkungan dan diimplementasikan di luar kelas ke siswa kelas 12 terbukti memberikan hasil yang positif berpengaruh pada peningkatan keterampilan berpikir kritis. Untuk artikel yang ketujuh, berdasarkan data melalui hasil wawancara dan data dokumen dalam bentuk hasil belajar, siswa lebih banyak tertarik ketika guru menerapkan pembelajaran model dengan elemen permainan. Siswa memang antusias dalam belajar, tetapi itu membuat suasana kelas bising dan kurang kondusif. Identifikasi konsep. Untuk artikel yang pertama, potensi ekosistem yang ada di Kulon Progo dapat dijadikan sebagai sumber belajar secara langsung. Siswa dapat memanfaatkannya sebagai sumber materi yang terkait dengan kurikulum maupun yang tidak mengikat. Pengembangan yang dilakukan menghasilkan weblog berupa aplikasi web yang digunakan untuk menulis. Artikel yang kedua, pembelajaran biologi hanya menekankan pada keterampilan menghafal materi. Perangkat pembelajaran Quick Discovery menekankan pembelajaran yang menuntut peserta didik dalam mengamati, menanya, membuat hipotesis, menjelaskan, dan menganalisis untuk membangun konsep pengetahuan sendiri melalui bimbingan.
Untuk artikel yang ketiga, penyampaian materi oleh guru menggunakan metode ceramah, merangkum suatu bahan bacaan terkait materi. PBL merupakan metode pembelajaran yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Untuk artikel yang keempat, LKS berbasis pendekatan saling temas dapat digunakan untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis siswa melalui proses berpikir, menganalisis, memecahkan masalah dengan memberikan solusi yang solutif terhadap suatu permasalahan. Untuk artikel yang kelima, kondisi kelas yang tergolong kurang aktif, peningkatan prestasi belajar siswa kelas 10 PM1 lebih rendah dibandingkan kelas lainnya. Penggunaan media pembelajaran berupa blog yang dapat Artikel 5. Kondisi kelas yang tergolong kurang aktif, peningkatan prestasi belajar siswa kelas 10 PM1 lebih rendah dibandingkan kelas lainnya. Penggunaan media pembelajaran berupa blog yang dapat membangkitkan keinginan, minat, motivasi yang berpengaruh positif pada psikologi siswa. Artikel yang keenam, pembelajaran biologi menekankan pada penyediaan akan pengalaman belajar secara langsung dengan memanfaatkan potensi alam yang ada. Strategi belajar yang mendukung adalah dengan field trip atau karya wisata, agar siswa dapat berinteraksi dengan lingkungannya untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada siswa. Untuk artikel yang ketujuh, proses pembelajaran menggunakan problem-based learning atau PBL, model pembelajaran yang menumbuhkan keterampilan pemecahan masalah dan memperoleh pengetahuan dan berpikir kritis yang dikembangkan dengan bantuan media berupa blog. Hubungan artikel dengan penelitian. Yang pertama, hubungan artikel ini dengan penelitian skripsi saya adalah pada pengembangan sumber belajar pada materi ekosistem berupa blog. Untuk artikel yang kedua, pada tujuan yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi ekosistem. Untuk artikel yang ketiga, materi ekosistem dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu melatihkan kemampuan berpikir kritis siswa. Untuk artikel yang keempat, dapat memberikan pandangan mengenai proses pembelajaran seperti apa yang harus dilakukan, agar dapat melatihkan kemampuan berpikir kritis siswa. Untuk artikel yang kelima, pada pengembangan medianya yang berupa blog, dapat memotivasi dan menarik minat siswa dalam kegiatan pembelajaran. Untuk artikel yang keenam, bagian melatihkan keterampilan berpikir kritis siswa dan penggunaan materi yang sama, yaitu materi ekosistem. Untuk artikel yang ketujuh, pada media yang akan digunakan, yaitu berupa blog. Namun ada perbedaan pada penelitian yang saya lakukan, yaitu tujuannya untuk melatihkan berpikir kritis pada siswa untuk materi ekosistem. Kekurangan artikel. Artikel yang pertama, kurang membahas mengenai bagaimana isi blog tersebut dapat berkaitan dengan observasi yang dilakukan siswa di wilayah Kulon Progo dan kemampuan seperti apakah yang diharapkan nantinya. Kekurangan pada artikel 2, sitasi untuk menjelaskan mengenai bagaimanakah ciri-ciri LKPD yang dapat dikatakan baik dan valid. Kekurangan pada artikel 3, kurang memaparkan mengenai model pembelajaran PBL yang seperti apa, sehingga dapat melatihkan kemampuan berpikir kritis siswa. Pada artikel 4, kurangnya sitasi yang menyinggung mengenai bagaimanakah ciri-ciri LKS yang dikatakan baik dan valid. Pada artikel 5, kurang membahas mengenai pengembangan blog seperti apa, atau kontennya isinya itu seperti apa, sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Kekurangan pada artikel 6, pada bagian sitasi yang lebih dari 10 tahun terakhir. Kemudian pada artikel 7, bisa ditambahkan sitasi yang mengatakan bahwa pembelajaran ini dapat dikatakan efektif jika sudah memenuhi apa saja. Refleksi artikel dengan rencana penelitian.
Artikel yang pertama, menginspirasi penelitian yang akan saya lakukan. Namun pada penelitian saya memiliki tujuan untuk melatihkan berpikir kritis pada siswa. Untuk penggunaan materi masih sama, yaitu ekosistem. Artikel yang kedua, pada poin berpikir kritis dan pada materi ekosistem. Namun pada penelitian saya menggunakan blog sebagai sumber belajar. Untuk artikel yang ketiga, penggunaan media yang sama, yaitu blog sebagai sumber belajar. Kemudian materi yang digunakan sama dan tujuannya juga sama, yakni untuk melatihkan kemampuan berpikir kritis pada siswa. Untuk artikel yang keempat, penggunaan blog sebagai sumber belajar yang dapat melatihkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi ekosistem. Untuk artikel yang kelima, menginspirasi penelitian yang akan saya lakukan. Penggunaan media yang sama, yaitu blog. Namun terdapat perbedaan tujuan dengan yang akan saya kembangkan, yaitu melatihkan berpikir kritis siswa. Untuk artikel yang keenam, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran biologi tidak hanya pada hafalan saja, tetapi juga pada pengalaman belajar langsung, yang kemudian menginspirasi penelitian yang akan saya lakukan, yaitu pengembangan sumber belajar berbasis blog yang nantinya diharapkan dapat melatihkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi ekosistem. Untuk artikel yang ketujuh, permasalahan yang dihadapi hampir sama, yaitu kurangnya minat dan keaktifan siswa sehingga dapat menjadi refleksi bagi saya sendiri untuk bisa mengembangkan media belajar berbasis blog agar dapat menarik minat siswa dan membuat siswa aktif ketika proses pembelajaran berlangsung. Sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.